Halo Sir Ika, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan mengenai Hotel Golden Boutique. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azela Veronik dengan NIM 192200040. Saya akan menjelaskan mengenai Green Dimension. Green Dimension adalah sebuah gerakan tentang lingkungan dan kehidupan ke depannya, di mana dalam kata lain, Green Dimension adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan bisnisnya, namun tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitarnya. Dengan cara memanfaatkan energi, mengatur penggunaan air, mengatur sirkulasi udara yang ada, serta struktur bangunan yang mendukung faktor Go Green pada Hotel Golden Boutique. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai efisiensi penggunaan energi pada Hotel Golden Boutique. Pada Hotel Golden Boutique, mereka menerapkan sistem yang menunjuk Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai efisiensi penggunaan energi pada Hotel Golden Boutique. Pada Hotel Golden Boutique, mereka menerapkan sistem yang menunjang keefektivitasan penggunaan energi pada Hotel Golden Boutique. Salah satu contohnya adalah untuk di kamar-kamar, mereka menerapkan sistem menempelkan kartu untuk mengaktifkan energi yang ada di kamar hotel tersebut. Selain itu, di Hotel Golden Boutique juga menonaktifkan lampu di lobi pada saat tengah malam hingga pagi ketika tidak digunakan. Selanjutnya mengenai pengaturan penggunaan air pada Hotel Golden Boutique. Dalam mengatur penggunaan air pada Hotel Golden Boutique, mereka menerapkan keran air yang otomatis mati pada wastafel setelah beberapa saat digunakan. Selain itu, Hotel Golden Boutique juga mendaur ulang air mereka agar dapat digunakan kembali. Salah satu contohnya adalah air yang telah digunakan untuk mandi akan disuling dan akan digunakan untuk flush ataupun untuk menyiram tanaman di area Hotel Golden Boutique. Selanjutnya mengenai pengaturan sirkulasi udara pada Hotel Golden Boutique. Sirkulasi udara merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian khusus dalam industri perhotelan, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sirkulasi udara yang baik akan dapat menarik perhatian tamu yang akan menginap di Hotel Golden Boutique. Dalam perancangan sirkulasi udara pada Hotel Golden Boutique, mereka memasang exhaust yang cukup besar yang bertujuan agar dapat mengatur suhu, kelembapan, kebersihan, serta pendistribusian udara yang nyaman ke seluruh ruangan yang ada di Hotel Golden Boutique. Lalu yang terakhir mengenai struktur bangunan di Hotel Golden Boutique. Dalam pembentukan struktur bangunan Hotel Golden Boutique, mereka merancang bangunan dengan lobi yang memiliki ceiling yang cukup tinggi, serta di setiap kamarnya mereka memasang kaca yang cukup besar sehingga pada siang hari sinar mentari dapat menerangi ruangan yang ada di Hotel Golden Boutique. Sehingga pada siang hari mereka tidak perlu menggunakan lampu untuk menerangi ruangan-ruangan yang ada. Perkenalkan, nama saya Yohana Deborah Putri, dan saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah dari Hotel Golden Boutique. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, makhluk hidup, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan tersebut. Dilansir dari kompas.com, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pencemaran udara tertinggi di Asia dan menduduki posisi ke-17 sebagai negara dengan pencemaran tertinggi di dunia. Serta, terdapat 3 kota di Indonesia dengan tingkat pencemaran udara tertinggi, yaitu Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat sekitar 46% sungai di Indonesia sudah tercemar dengan berat. Pada Maret 2021, National Geographic mencatat bahwa 8,2% dari 57% sampah merupakan limbah tekstil. Selain itu, 61% sungai di Jakarta juga sudah tercemar. Hotel menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar saat ini. Oleh karena itu, terbentuklah Green Hotel Management, di mana setiap bahan yang digunakan dalam pengoperasian suatu hotel dibuat menjadi sedikit lebih ramah terhadap lingkungan.
Berikutnya, saya akan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Golden Boutique Hotel untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang pertama terdapat pengolahan sampah, di mana sampah dibagi menjadi 3 tabung, yaitu yang pertama tabung berwarna merah untuk bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti pecahan kaca dan bahan kimia. Yang kedua tabung berwarna kuning untuk sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan sejenisnya. Dan yang ketiga terdapat sampah organik seperti sampah sisa makanan. Golden Boutique Hotel menggunakan ketiga tabung sampah ini agar nantinya sampah saat di-pick up ke dalam TPA dapat memudahkan proses penyortiran dan mencegah potensi pencemaran tanah karena sampah yang tidak terorganisir. Selain itu, sampah organik juga diolah menjadi pupuk kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Berikutnya adalah pengolahan limbah deterjen. Hotel Golden Boutique tidak melakukan laundry setiap hari jika guest yang sama menginap lebih dari 1 hari. Misalnya, guest yang sama menginap selama 7 hari, maka laundry akan dilakukan 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi limbah deterjen yang nantinya akan dibuang ke sungai atau kali terdekat. Selain itu, Golden Hotel Boutique juga telah menggunakan filter untuk limbah deterjen tersebut sehingga hasil limbah menjadi lebih ramah lingkungan dan langsung dibuang ke sungai atau kali terdekat. Berikutnya adalah filtrasi air. Golden Hotel Boutique memanfaatkan teknologi untuk menggunakan kembali air yang telah dipakai dengan sistem filtrasi agar dapat dipakai kembali seperti untuk flushing toilet dan juga shower dan kegiatan mencuci lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai korelasi consumer behavior terhadap isu green management. Yang pertama, apa itu consumer behavior? Consumer behavior adalah perilaku konsumen untuk peduli terhadap lingkungan. Tetapi saat ini masih banyak konsumer yang belum begitu bisa menerapkan perilaku peduli terhadap green management, seperti masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja, dan sering menggunakan dan memboros bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, apa kekuatan dan kelemahannya? Yang pertama, kekuatan. Kekuatannya adalah aman bagi lingkungan, dapat digunakan kembali, dan dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang berlebihan. Untuk kelemahannya, harga dari produk green management ini yang sangat mahal, dan hanya berlaku untuk orang yang peduli dengan lingkungan sekitar saja. Apa isunya terhadap green management? Yang pertama, lingkungan. Masih banyak orang yang kurang peduli terhadap lingkungannya karena tempat tinggal sekitar mereka yang kurang peduli dengan apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Masih banyak yang sering buang sampah sembarangan, masih ada yang menggunakan plastik berlebihan. Yang kedua, harga. Masih banyak juga produk-produk green management yang mahal sehingga konsumer lebih memilih menggunakan plastik yang lebih murah dibanding produk green management. Yang terakhir, apa hubungannya terhadap green management? Ya, jadi hubungannya itu sangat penting, karena yang membuat perubahan signifikan terhadap lingkungan itu dimulai dari masyarakat itu sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi dari tanggung jawab sosial Golden Boutique Hotel. Pertama, menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Seperti memberikan pelayanan jasa yang baik kepada pelanggan, melakukan surat menyurat via email, aktif dalam kegiatan pameran yang dilakukan pihak sponsorship, memberikan souvenir kepada pelanggan tetap, memberikan harga khusus kepada tamu yang menginap dengan waktu yang lama. Yang kedua, memastikan website Golden Boutique Hotel menjadi sarana informasi dengan cara mengkoordinasikan atas pemesanan pada pelanggan, memperbarui informasi secara menyeluruh yang ada di website, menanggapi semua email yang masuk. Yang ketiga, ada komunikasi yang dibangun dengan baik oleh seorang customer relation officer akan menjadi jembatan antara perusahaan dengan para pelanggan. Jadi maksud ini adalah komunikasi yang dibangun dengan baik oleh seorang customer akan menjadi jembatan antara. Yang ketiga, ada komunikasi yang dibangun dengan baik oleh customer relation officer akan menjadi jembatan antara perusahaan dengan para pelanggan. Yang dimaksud ini adalah sehingga terjalin interaksi yang kuat yang
mana akan mempertahankan kepuasan pelanggan dan dapat membangun loyalitas pelanggannya. Yang terakhir ada salah satu faktor penting adalah kualitas pelayanan. Yang dimaksud ini adalah pelayanan yang diberikan oleh karyawan bisa berupa dengan sikap, komunikasi, dan keramah tamahan. Itu setiap karyawan harus melayani dengan baik kepada pelanggannya, maupun di telepon, maupun pelanggan mau akan melakukan check-in di hotel tersebut, harus memberikan pelayanan terbaik sehingga memiliki kesan yang baik dari awal check-in hingga check-out. Perkenalkan, nama saya Brigita Cahyani-Herwan dengan NIM 192000045. Saya ingin mempresentasikan analisis SWOT terkait yang telah dilakukan oleh Golden Boutique Hotel. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan yang telah dilakukan oleh Golden Boutique Hotel adalah menjaga ekosistem lingkungan dengan memisahkan sampah menjadi 3 bagian, yaitu organik, sampah guna ulang, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Menjaga ekosistem lingkungan dengan memfilter hasil limbah cairan yang akan dibuang ke sungai. Memaksimalkan energi dengan mematikan alat-alat elektronik jika tidak dibutuhkan. Mengurangi penggunaan kantong plastik, memiliki exhaust fan untuk menjaga sirkulasi udara. Berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari yang telah dilakukan oleh Golden Boutique adalah memerlukan banyak biaya untuk keperluan memilah limbah dan alat untuk menyaring limbah cairan. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk memilah limbah sampah maupun limbah cairan. Kebersihan selimut, sarung bantal, guling, handuk tidak sebersih hotel lain, karena Golden Boutique menghindari banyaknya limbah deterjen. Harga menjadi lebih mahal atau membatasi banyaknya penggunaan handuk yang akan diberikan kepada tamu. Kurang menerapkan green design. Berikutnya adalah opportunities atau kesempatan dari yang telah dilakukan oleh Golden Boutique Hotel. Yang pertama, menjadi daya tarik bagi tamu dan peningkatan kegiatan di pusat kota. Yang terakhir adalah ancaman. Ancaman dari yang telah dilakukan Golden Boutique Hotel adalah penurunan daya tarik dari masyarakat dan hotel bintang 5 serta hotel yang lebih memaksimalkan dalam menerapkan prinsip Green Hotel. Bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Green Hotel Management merupakan sebuah manajemen hotel yang berbeda dengan hotel lainnya, dikarenakan Green Hotel itu sendiri memiliki visi dan misi, yang dimana membangun sebuah hotel dengan memberikan pelayanan yang terbaik, serta menerapkan nilai yang dimana hotel tersebut harus menjalankan aturan yang menerapkan ramah lingkungan, agar lingkungan di sekitar hotel tersebut mampu dilestarikan dan tidak terkena cemaran, lalu juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Green Hotel Management itu sendiri mempunyai visi misi yang dimana untuk mengurangi penggunaan pelayanan dan hemat energi. Selain itu, Golden Boutique Hotel merupakan salah satu contoh yang diambil sebagai lingkungan hotel yang ramah lingkungan. Dikarenakan untuk Golden Boutique Hotel itu sendiri, yang dimana dari pengolahan limbah tersebut, mereka menerapkan dengan adanya Go Green, yang dimana mereka menggunakan dengan tempat pembuangan sampah yang mempunyai 3 kotak, yaitu plastik, kertas, dan juga kaleng, yang berwarna merah, oranye, dan juga kuning. Dan juga yang hotel tersebut lakukan untuk menghemat energi limbah penggunaan untuk pencucian adalah mereka tidak mencuci tersebut tiap hari. Dan dari prosedur seperti ini bisa dilihat bahwa mereka menghemat energi efficiencies, yang dimana penggunaan air dalam hotel tersebut sangat diminimalisirkan. Melalui Green Hotel Standard pada tahun 2011 untuk Golden Boutique Hotel, dimensi Green Hotel yang bisa diambil dari lingkup tersebut adalah Golden Boutique Hotel mempunyai struktur bangunan yang dimana mereka mempunyai bangunan yang cukup tinggi dan juga
memiliki banyak kaca yang dimana membiarkan sinar matahari memasuki hotel tersebut. Dan dikarenakan hal ini, maka melingkup energi manajemen pada siang hari dikarenakan tidak menggunakan sinar matahari. Dan juga reduce consumption, yang dimana untuk mencuci seperti spray, bantal, guling sangat diminimaliskan. Dengan mencuci spray tersebut dalam kurun waktu selingan 3 hari, Golden Boutique Hotel juga menerapkan adanya pengolahan sampah atau recyclables dengan baik, yang dimana sempat tersebut dipisahkan dengan adanya plastik, botol, dan juga kaleng. Golden Boutique Hotel juga menerapkan socio-economic and environmental benefits, yang dimana mereka melatih karyawan tersebut agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pendukung yang mendatangi hotel tersebut. Golden Boutique Hotel menggunakan low polluting strategy, yang dimana lewat dari daur ulang sampah terkait hal tersebut mengajar para karyawan serta tamu untuk menjaga lingkungan sekitar. Golden Boutique Hotel mempunyai struktur bangunan yang dimana mereka mempunyai bangunan yang cukup tinggi dan juga memiliki banyak kaca, yang dimana membiarkan matahari memasuki hotel tersebut. Dan dikarenakan hal ini, maka melingkup energi manajemen pada siang hari dikarenakan tidak menggunakan sinar matahari. Penelitian Green Hotel Management secara global, yang dimana untuk menjalankan sebuah prosedur tersebut sehingga memiliki banyaknya pengunjung adalah memiliki strategi low polluting, energy saving, dan recycled materials dan lain-lain, yang dimana dikarenakan hal ini menerapkan suatu hal yang positif bagi pengunjung. Selain itu, mereka dapat mempelajari untuk lebih mengenal lingkungan hotel maupun hotel tersebut. Dan terkadang untuk pembangunan green hotel di Indonesia itu sendiri sangat membantu dalam bidang ekonomi, dikarenakan banyak pengunjung yang datang dari berbagai-bagai negara menetap lalu menjalani prosedur tersebut. Industri pariwisata di Indonesia memiliki potensi dan perkembangan yang cukup pesat dengan adanya modal, yaitu keindahan alam Indonesia yang begitu berharga. Namun, masih banyak upaya yang dapat diterapkan di industri ini agar dapat bukan hanya turut serta dalam melestarikan lingkungan sekitar, namun juga membantu perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, gerakan dan penerapan green management harus lebih ditegaskan agar dapat membuat lingkungan lebih indah dan asri, sirkulasi udara yang lebih baik, pengurangan produk yang dapat membahayakan lingkungan, dan lainnya. Golden Boutique Hotel merupakan salah satu hotel yang menerapkan gerakan Green Dimension, di mana bukan hanya fokus dalam mengembangkan bisnis, namun mereka juga memerhatikan keberlangsungan lingkungan sekitarnya dengan menerapkan beberapa cara, seperti melakukan penghematan penggunaan energi, mengatur penggunaan air, mengatur sirkulasi udara, serta mengatur struktur bangunan. Selain fokus pada penghematan energi, Golden Boutique Hotel juga menerapkan beberapa cara dalam menangani dan mengelola limbah. Misalnya pengelolaan sampah dengan cara memisahkannya berdasarkan kategori dari sampah tersebut, dan pengelolaan limbah deterjen. Selain menjaga lingkungan, Golden Boutique Hotel juga tentunya tetap memastikan bahwa tamu mereka mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik, sehingga mereka menggunakan filtrasi air untuk mendaur ulang air kotor agar dapat digunakan kembali, namun dalam kualitas yang baik dan layak digunakan, misalnya untuk mandi. Walaupun penerapan Green Hotel memiliki tujuan yang baik, masih banyak orang yang belum sadar akan kepentingan dari gerakan ini, sehingga masih banyak yang belum menerapkannya. Gerakan Green Hotel Management ini tentu masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, sehingga masih banyak yang belum menerapinya karena adanya faktor yang mempengaruhi, seperti lingkungan dan harga, sehingga gerakan ini juga dapat membuka peluang baru maupun menjadi ancaman. Dengan adanya gerakan Green Management ini, diharapkan bahwa semakin banyak orang yang lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan jika ada peraturan yang bertujuan untuk membantu menjaga lingkungan kita, harus ditaati dan didukung, karena akan membantu menyelamatkan generasi masa depan.
Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya lingkungan harus dimulai dari diri sendiri dalam ikut serta dalam mendukung penerapan gerakan Green Hotel Management ini dengan mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.